Petugas Jatarnas di Treskrimum Polda Banten menangkap 3 orang pelaku pengeroyokan terhadap Amin, warga Boge, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Para pelaku ditangkap usai keluarga korban membuat laporan polisi pada 14 Oktober tahun 2024. 3 orang pelaku pengeroyokan terhadap warga Boge ditangkap Polda Banten. Ketiga pelaku tersebut merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, anak, dan menantu berinisial JS, MU, dan AM. Para pelaku ditangkap pada Kamis 14 Oktober tahun 2024 di daerah Carenang, Kasemen, dan Bogeg. Dian menjelaskan, kasus tersebut berawal saat MH, anak perempuan dari JS, pulang ke rumahnya pada 5 September tahun 2024, sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Di saat MH pulang, JS mengajak anak dan menantunya untuk mengikuti anak perempuannya dari belakang. Saat MH sudah berada di dalam rumahnya, terlihat sekilas ada seseorang yang masuk. Kemudian JS dan MU yang berada di pintu depan mencoba masuk, namun pintu tidak bisa dibuka karena terkunci. Selanjutnya, AM yang berada di pintu belakang masuk ke dalam rumah bertemu dengan korban. Saat melihat korban berada di dalam rumah, mereka pun melakukan penganiayaan hingga korban mengalami luka-luka. Korban yang sudah dalam kondisi lemas dibawa petugas kepolisian dari Polsek Cipocok Jaya ke rumah sakit. Saat korban dalam penanganan rumah sakit, pihak keluarga para pelaku dan keluarga korban bermusyawarah. Dari musyawarah tersebut disepakati, para pelaku akan membayar biaya pengobatan sebesar 4 juta rupiah. Usai menerima uang tersebut, korban kembali masuk rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Setelah korban meninggal, keluarga korban dan para pelaku kembali bermusyawarah dengan disaksikan oleh petugas Polsek Cipocok Jaya. Hasil musyawarah, para pelaku memberikan uang santunan sebesar 150 juta rupiah. Namun hingga batas waktu berakhir, uang tersebut tak kunjung diberikan hingga akhirnya dilaporkan ke Polda Banten. Anak korban ini sendiri sempat memviralkan pakai akun Instagram pribadi yang akhirnya menuntut untuk segera diberikan kepastian hukum atas perkara yang menimpa bapaknya yang sampai dengan meninggal dunia. Setelah berita itu viral, kita sendiri juga sudah melaksanakan rangkaian penyelidikan. Kita melakukan pemanggilan terhadap para pelaku ini. Para pelaku pada saat dipanggil tidak memenuhi panggilan dari penyidik. Jadi melalui gelar perkara, kita para penyidik dengan alat bukti yang cukup menaikkan status perkaranya dari penyidik menjadi sidik. Sementara itu, setelah ditangkap, ketiga pelaku pengeroyokan membantah tuduhan penganiayaan yang ditujukan kepada mereka. Meski demikian, pihak kepolisian mengklaim memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Dian mengatakan, dalam pemeriksaan awal ketiga tersangka mengakui perbuatan mereka, namun keterangan mereka berubah setelah dilakukan penangkapan.